Oke, teman-teman semua. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai ayunan balistik. Nah, jadi misalkan di sini Pak Einstein itu direkrut oleh perusahaan pistol, gitu ya, perusahaan peluru. Nah, Pak Einstein disuruh nih oleh kepala perusahaannya, gitu ya, untuk menghitung berapa sih kecepatan peluru setelah ditembakkan dari pistol, gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara Pak Einstein mengukur kecepatannya peluru. Nah, jadi Pak Einstein ini cukup cerdas gitu ya, memang cerdas. Jadi eh, kemampuannya itu digunakan untuk menghitung kecepatan peluru. Nah, beliau itu mencoba untuk menembakkan pelurunya itu ke dalam sebuah bahan di sini, di mana bahan ini itu dicantolkan gitu ya, diikatkan pada sebuah tiang di sini yang oleh tali. Jadi peluru ini ditembakkan ke sebuah bahan kotak di sini sehingga peluru itu akan bersarang di dalam bedanya. Jadi kalau kita gambarkan nanti seperti ini. Nah, terus kenapa tuh? Ya. Nah, jadi yang terjadi setelah peluru itu bersarang ke dalam kotak, maka kotak dan pelurunya itu akan menyimpang, ya. Nah, kita bisa melihat bahwa pada akhirnya itu peluru dan kotak itu bergerak bersama-sama sehingga tumbukan yang terjadi itu adalah tumbukan tidak lendir sama sekali. Nah, jadi kalau misalkan di sini ketinggian awalnya itu adalah H0, ketinggian awal dari kotaknya, dan setelah ditembakkan dan bergerak itu ketinggian pertambahan ketinggiannya itu adalah H, ya. Jadi ketinggian akhir totalnya dari kotak itu adalah H0 ditambah dengan H. Nah, kita bisa gunakan hukum kekekalan momentum bahwa momentum peluru awal ditambah momentum kotak awal itu sama dengan momentum peluru akhir ditambah momentum kotak akhir. Dan kita tahu bahwa peluru dan kotak setelah tumpukan itu menjadi satu. Sehingga kita bisa tuliskan ini momentum kotak awalnya itu 0 karena diam ya. Jadi MP dikalikan VP0 itu sama dengan MP ditambah MK dikalikan VT, di mana MK-nya itu adalah massa kotak dan VT-nya itu adalah kecepatan akhir dari keduanya. Nah, jadi kita bisa tuliskan bahwa VT itu sama dengan MP dibagi dengan MP ditambah MK dikalikan VP awal, kecepatan dari peluru. Nah, jadi kita memiliki bahwa setelah kotaknya itu menyimpang sampai titik terjauhnya, kita hentikan dulu waktunya. Kita hentikan dan kita gunakan untuk menghitung fisika, gitu ya. Nah, jadi setelah kotak menyimpang itu berlaku hukum kegagalan energi mekanik bahwa energi kinetik pada titik awal itu ketika berada di sini ketinggiannya itu adalah 0 tambah energi potensial di titik awal itu sama dengan energi kinetik setelah tumpukan di sini di titik maksimumnya ditambah energi potensial di titik maksimum itu. Nah, kita tahu bahwa energi kinetiknya pada titik awalnya itu di ketinggian H0, namun setelah tumpukan ya, jadi kecepatannya itu adalah kecepatan akhir di sini VT setelah tumpukan. Jadi setengah MP ditambah MK VT kuadrat ditambah MP ditambah MK G H0 itu sama dengan 0 karena di sini diam, ketinggian maksimum ya, ditambah dengan MP ditambah MK G H0 ditambah H. Nah, kita bisa substitusikan bahwa VT itu menjadi MP kuadrat dibagi dengan MP ditambah MK kuadrat P0 kuadrat. Jadi ini kan dikuadratkan dari rumusan hukum kegagalan momentum sebelumnya. Karena ini kita coret semua nih, MP ditambah MK-nya. Jadi kita memiliki bahwa setengah MP kuadrat dibagi dengan MP ditambah MK kuadrat VP0 kuadrat itu sama dengan GH, ya, karena di sini H0-nya itu saling mencoret. Nah, demikian kita bisa tuliskan VP0 kuadratnya itu sama dengan MP ditambah MK kuadrat dibagi dengan MP kuadrat 2GH. Nah, dengan demikian untuk mencari kecepatan dari pelurunya, kita bisa tuliskan VP0 itu sama dengan MP ditambah MK dibagi dengan MP dikalikan dengan akar 2GH. Gitu.